Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Amelia dari Tadris Bahasa Inggris kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori psikologi Jean Piaget dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang akan kita bahas di sini ada tiga. Yang pertama adalah biografi singkat Jean Piaget. Yang kedua adalah pemikiran tokoh. Yang ketiga adalah aplikasi teori dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, kita langsung aja ke biografi singkat Jean Piaget. Jean Piaget kelahiran Neuchâtel di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan meninggal pada tanggal 16 September 1980 pada umur 84 tahun, yaitu seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori pengembangan kognitifnya. Jean Piaget juga perintis agung dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. Next, pemikiran tokoh. Jean Piaget mengemukakan hasil penelitiannya bahwa intelijensi itu bersifat elastis, bukan sesuatu yang datang. Bahkan ia mengungkapkan intelijensi dapat dikembangkan, ditarik, dan ditingkatkan lagi. Hasil ini didukung oleh kajian-kajian anak yang berkaitan dengan neuroscience anak. Kemudian teorinya ini disebut teori konstruktivisme. Dalam teori ini, Jean Piaget tidak menghiraukan dengan sosial dan emosional anak. Ia hanya menekankan teori kognitifnya saja. Inilah alasan mengapa teori Jean Piaget dijuluki sebagai teori konstruktivisme, bukan konstruktivisme sosial. Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitifnya. Next adalah pemikiran tokoh. Dalam teorinya, Jean Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah periode sensoromotor pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah periode pra-operasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, periode operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat adalah periode operasional resmi pada usia 11 tahun sampai dewasa. Yang pertama adalah periode sensori motor. Pada periode ini muncul pada usia 0 sampai 2 tahun. Anak-anak mempelajari dunia melalui gerak dan inderanya. Anak mengenal lingkungan dengan kemampuan sensorik, yaitu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perabaan. Periode sensori motor adalah periode pertama dari 4 periode. Jean Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan daya dan pemahaman spasial penting dalam 6 subtahapan. Yang pertama, subtahapan skema refleks, muncul ketika lahir sampai usia 6 hari pertama dan berkomunikasi terutama dengan refleks. Yang kedua adalah subtahapan fase reaksi sirkular primer dari usia 6 hari pertama sampai 4 bulan dan berkomunikasi terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga adalah subtahapan fase reaksi sirkular sekunder, muncul antara usia 4 sampai 9 bulan dan berkomunikasi terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Yang keempat adalah subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder, muncul dari usia 9 sampai 12 bulan ketika pengembangannya daya sebagai penglihatan objek sebagai sesuatu yang permanen, walau kelihatannya berbeda-beda, namun kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda atau permanensi objek. Yang kelima adalah subtahapan fase reaksi sirkular tersier, muncul dalam usia 12 sampai 18 bulan dan berkomunikasi terutama dengan penemuan cara-cara baru sebagai pencapaian tujuan. Yang keenam, yang terakhir adalah subtahapan awal representasi simbolik, berkomunikasi terutama dengan tahapan awal kreativitas. Next adalah periode praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Menurut Piaget, tahapan preoperasional mengiringi tahapan sensori motor dan muncul pada usia 2 sampai 7 tahun. Unsur yang menonjol dalam tahapan ini adalah mulai digunakannya bahasa simbolis yang berupa gambaran dan bahasa ucapan. Dalam penggunaan bahasa, anak menirukan apa saja yang baru ia dengar.
Pengulangan ini memperlancar kemampuan berbicara meskipun tanpa disadari, sehingga guru-guru bahasa Inggris di tingkat taman kanak-kanak atau SD sering meminta anak-anak untuk mengulangi kata-kata dalam bahasa Inggris yang diucapkan oleh gurunya. Akan tetapi, walaupun anak-anak sudah mulai mengembangkan kecakapan intelektualnya di tahapan ini, tetapi anak-anak masih memiliki keterbatasan intelektual, yaitu belum mampu bernalar atau reasoning. Sehingga dalam pembelajaran di kelas anak usia TK atau SD, guru bahasa Inggris tidak memperkenalkan pemahaman struktur bahasa atau grammar yang bersifat abstrak. Yang ketiga adalah periode operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari 4 tahapan teori Jean Piaget, muncul antara usia 7-11 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang sudah memadai. Oke, next adalah periode operasional resmi pada usia 11 tahun sampai dewasa. Tahapan operasional resmi adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Jean Piaget. Dalam tahapan ini mulai dialami anak-anak pada usia 11 tahun sampai pubertas dan terus berlanjut sampai matang. Karakteristik tahapan ini adalah diperolehnya daya sebagai berpikir secara tidak terwujud, menalar atau turut tipu daya, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul ketika pubertas, saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya, menandai turutnya ke dunia matang secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Next adalah aplikasi teori dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dari teori Jean Piaget dapat disimpulkan bahwa pembelajaran memang terjadi secara bertahap. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa. Siswa hendak diberikan kesempatan untuk melakukan percakapan dalam bahasa Inggris, misalnya percakapan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kesehariannya, atau yang lainnya. Di kelas bahasa Inggris, anak-anak diminta untuk melakukan perintah guru seperti close your eyes, atau touch your nose, atau stand up please. Di kelas bahasa Inggris juga yang menganut pemikiran Jean Piaget, anak-anak diberikan kesempatan memodifikasi media atau memanipulasinya sesuai dengan pengalaman yang ia miliki. Selain itu, memperkenalkan permainan seperti Snake and Leaders atau crossword yang berisi teka-teki tentang kosakata bahasa Inggris juga memberikan kesempatan anak-anak untuk melakukan self-discovery learning. Guru bahasa Inggris juga harus terus berusaha memberikan materi pelajaran sesuai dengan tingkat skema pikiran anak-anak. Oke, next yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan adalah Jean Piaget yaitu seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitian tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Jean Piaget juga perintis agung dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. Dalam teorinya, ia membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama periode sensori motor pada usia 0-2 tahun, yang kedua periode pro-operasional pada usia 2-7 tahun, yang ketiga adalah periode operasional konkret pada usia 7-11 tahun, dan yang keempat adalah periode operasional resmi pada usia 11 tahun sampai dewasa. Dari teori Jean Piaget dapat disimpulkan bahwa pembelajaran memang terjadi secara bertahap. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Siswa hendak diberikan kesempatan untuk melakukan percakapan dalam bahasa Inggris, misalnya percakapan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sehari-harinya, atau yang lainnya. Piaget meyakini bahwa perkembangan intelektual pelajar itu berbeda-beda. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak dapat dikelompokkan dengan yang memiliki level kemampuan bahasa Inggris yang sama dalam satu kelompok. Seperti misalnya dalam belajar di kursus-kursus bahasa Inggris ditentukan lewat placement test dan dikelompokkan dalam kelompok beginner, intermediate, dan advanced. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.